Panitia yang terhormat. Perkenalkan, saya Indah Fatikania dengan NIM 2025610018, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS 6 Tasikmalaya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah Loksmawe. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek video pembelajaran dengan materi adab sholat di kelas 7. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran akidah akhlak dan kedisiplinan kepada peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Anda ya. Silakan. Sebelum mulai belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siapa yang sudah hadir hari ini? Alia. Berapa Alia? Oke. Kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir hari ini semoga cepat sembuh dan diberikan kesehatan. Dan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Coba sekelilingnya masih kotor tidak? Tidak. Bajunya sudah rapi belum? Sudah. Ya. Sekarang kalian melakukan kebiasaan. Kita melakukan kebiasaan bersama-sama dengan membacakan surat Al-Maun bersama-sama. Miskin,
tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah mampu menganalisis makna adab sholat dalam konteks ibadah dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa mampu membedakan antara perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Yang terakhir, siswa mampu menganalisis penyebab kurangnya penerapan adab sholat di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar, coba Ibu tes dulu ya. Masih semangat? Masih. Ada yang ngantuk? Tidak. Ada yang lapar? Tidak. Coba ya, dites dulu dengan ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan bagaimana, apakah kalian masih ingat materi yang lalu? Sebelumnya, dari minggu yang lalu, apa materinya? Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada berapa? 20. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Coba sebutkan. Ada 20? Sekarang apa yang masih ingat? Ada yang masih ingat pembagiannya ada berapa? Sifat wajib bagi Allah? Ada 4. Coba sebutkan satu persatu. 1. Nasya. 2. Ya. 3. Manawiyah. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. 3. Sifat ma'ani. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya. Nah, coba, apakah sholat kita sudah benar? Apa? Coba, Agis? Tidak tahu apakah sholat saya sudah benar atau tidak. Nah, yang kedua, pernahkah kalian melihat orang yang bercanda ketika sholat? Tergesa-gesa ketika sholat? Ada yang pernah melihatnya ketika berjamaah di sekolah? Apa yang mereka lakukan ketika sholat? Bicara sama teman. Babatukan. Sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini, coba kalian jawab dulu pertanyaan yang Ibu sajikan di depan di dalam buku catatan masing-masing. Sudah? Nanti jawabannya dikumpulkan ya setelah pembelajaran. Sekarang
banyak kesalahan. Terus banyak gerakan, banyak gerakan, banyak bercanda, banyak bercanda. Apa lagi? Bicara. Terus pada salat yang kedua, sholatnya satu rakaat. Pada salat dengan baik. apa Cuk? Tidak melaksanakan salatnya dengan baik. Tidak melaksanakan salat dengan baik. Terus tadi apa? Padahal sholatnya itu 2 rakaat, tapi yang sholatnya 1 rakaat. 1 rakaat. Nah, maka dari itu coba kalian ini ya. Nah, apa itu sholat? Sholat itu secara istilah diartikan sebagai gerakan tertentu atau ucapan-ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram sampai dengan pengucapan salam. Nah, itulah sholat yang secara istilah. Kalau secara hakikatnya, sholat itu adalah komunikasi seseorang hamba Allah sebagai penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi alangkah baiknya kita itu sholat harus sesuai dengan syariat atau sesuai dengan rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? 17. Berarti sholat pun kita harus sesuai dengan rukun yang 17. Tidak boleh terlewat satu pun, karena itu bisa membatalkan sholat. Nah, sekarang kalian berkelompok ya. Berkelompoknya sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin. Ini kelompok 3. Kelompok 1, 2, 5. kelompok. Sekarang kita dibagi ke 5 kelompok ya. Ibu akan membagikan lembar kerja. Teknisnya adalah kalian coba lihat di sini di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Nanti kalian kerjakan tugas 1. Di situ ada yang kalian menceklis yang sesuai dan tidak sesuai. Terus yang selanjutnya tugas yang kedua, nanti kalian amati dan bacalah dengan cermat apa yang menjadikan soal yang diberikan oleh Ibu. Silahkan kalian kerjakan sesuai apa yang diperintahkan di lembar tersebut. Silahkan. Silahkan kalian boleh membuka buku catatan atau buku paket yang kalian miliki, atau misalnya buku LKS atau buku-buku sumber lain yang menunjang pada pelajaran kita. Sudah sampai mana? Nanti kalau sudah selesai berkelompok, presentasi ke depan ya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah semuanya, silahkan kalian presentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, kelompok Cuk, yang mau pertama? Sweet ya, siapa yang pertama? Ke depan. Kedua kelompoknya, ke sini. Kedua kelompoknya, Rizky. Atau mau mengalah saja? Tolong yang lainnya, kelompok yang lainnya, amati, dengarkan temannya sedang berpresentasi di depan ya. Mengapa sebagian orang kurang menjaga adab sholat? Karena banyak orang yang tidak menjaga, memperhatikan sholatnya dengan baik, hingga sholat tersebut menjadi terbiasa, tersimpan adab dalam sholat
sangatlah penting karena secara hakikat ialah suatu cara berkomunikasi seorang hamba terhadap Tuhannya yang mana harus benar dan adab yang perlu diterapkan harus dilakukan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tepuk tangan untuk selanjutnya. Apa ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Apa yang disampaikan oleh Tenaga Zaki? Jadi sholat itu harus benar atau melakukan sesuai dengan adab. Itu menurut dari kelompok 5. Silakan selanjutnya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menambahkan apa yang tadi setelah kelompok 5 jelaskan. Perwakilan dari kelompok 3, saya di sini akan menambahkan yang telah dijelaskan oleh ketua kelompok yang sudah ada. Yang pertama, mengapa sebagian orang kurang menjaga adab dalam sholat? Jawabannya, karena mereka mungkin kurang memahami terhadap tata cara sholat dan adab di dalam sholat. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya penerapan adab pada seluruh komunitas lain? Faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya penerapan adab sholat di lingkungan di rumah? Karena kurangnya pelatihan tentang adab-adab sholat. Di sekolah ya, karena pergaulan yang bebas dan membuat siswa-siswi merasa disisihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengulangi lebih dalam tentang adab sholat. Kesimpulan, dapat menjaga adab sholat dan menerapkan adab sholat di lingkungan rumah dan sekolah karena sholat termasuk dalam rukun Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari rangkaian diskusi kita, dari presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir, coba apa yang kalian pahami dari diskusi kita kali ini? Tadi itu kan banyak yang menyimpulkan bahwa ketika sholat, ketika melihat video kita tadi, ada banyak kejadian, yaitu adalah Banyak orang terus bercanda, tergesa-gesa, ada yang berbicara, ada lagi yang bercanda. satu temannya. Apakah itu sudah benar? Belum. Nah, kalau begitu apa yang harusnya dilakukan? Sholat dengan khusyuk. Terus tidak bercanda saat sholat. Apalagi? Tumanina. Apalagi? Tidak mendahului imam. Nah, itulah yang termasuk pada adab sholat yang sesuai. Nah, ini adab sholat ya. Yang pertama itu menjaga waktu dan batasan-batasannya. Maksudnya sholat tepat waktu ya. Sholat tepat waktu. Jadi kalian harus tahu batasan akhir sholat. Misalnya sholat zuhur jam berapa? 12 atau bukan jam 12 ya, tapi ketika kita ingin mengetahui sholat zuhur berakhir itu adalah ketika misalnya menancapkan satu buah tongkat di Atas matahari, di bawah matahari. dan itu ukurannya sudah melebihi dari Tongkat tersebut. ya. Itu batasan sholat zuhur. Terus yang kedua, tempat sholat harus suci. Tempat sholat dan sujud itu harus bersih dan suci. Bersih harus suci, bukan hanya bersih saja, tapi harus suci. Jadi singkirkan hal-hal yang dapat mengganggu sholat. Contohnya misalnya ketika ada
tidak dipakai ketika sholat. Sholat. Nah, sekarang kalian tulis apa yang menurut kalian misalnya kalian refleksikan pembelajaran materinya, silakan kalian tulis di dalam kertas kuning ini apa yang kalian pahami setelah kalian melalui pembelajaran ini yang tadi dari rangkaian melihat video sampai kita memecahkan masalah. Coba kalian tulis di dalam kertas yang kuning ini ya. Silakan. Ditumpuk saja ya. Nah, selain kita bisa merefleksikan di dalam kertas, kita pun harus bisa merefleksikannya ke dalam kehidupan sehari-hari dalam sholat kita ya. Jadi nanti aplikasikan apa yang kalian ketahui dari pembelajaran hari ini di sholat kita, kebiasaan kita sholat berjamaah atau sholat munfarid. Nah, sekarang apa kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran materi hari ini? Jadi Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Ayo. jadi tahu bahwa melakukan sholat itu harus khusyuk. Ya, gimana? Jadi dari kesempatan ini saya bisa jadi tahu bahwa kalau lagi melakukan sholat itu harus khusyuk. Ya, jadi Ananda Jaki setelah mempelajari pembelajaran kita hari ini adalah bisa tahu tentang sholat yang khusyuk atau sholat yang benar. Silakan. Dan saya jadi tahu melaksanakan sholat yang sesuai itu kita harus menghindari berbicara ketika sedang sholat, mendahului imam dan terus. Jadi tahu cara-cara menghindari sholat yang tidak sesuai atau tidak benar. Ya, kita tepuk tangan untuk itu Tapi nah inilah kesimpulan kita. Memakai adab saat sholat akan mengantarkan pada kehusuan. Terus kedekatan dengan Allah. Dan terus mendapatkan manfaat mendapatkan juga. manfaat juga secara maksimal seperti menjauhkan diri dari perbuatan buruk dan menunjukkan kesabaran dan kerendahan hati serta menciptakan suasana yang senang ya, sesama muslim. Nah, itulah kesimpulan materi pada hari ini. Sebelum diakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin mengetahui apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau misalnya membosankan. Maka dari itu Ibu ingin mengetahui dulu dari materi dari awal sampai akhir
komentar ya, tapi dari kegiatan kita sampai dari awal sampai akhir. Nah, apa yang kalian rasakan ya? Sudah semuanya? Sudah mendapatkan kertas semuanya? Silakan tulis. Kalau sudah, silakan tempel ke depan. Tulis sejujur-jujurnya ya. Jangan berbohong. Sampai rasanya ini meledakan. Sudah semuanya? Nah, ini kalian nanti di rumah membuat surat cinta ya, surat cinta untuk siapa? Allah. Jadi nanti isinya surat cinta itu adalah berisikan tentang solusi untuk memperbaiki adab sholat kita masing-masing. Dikumpulkannya minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian ingat ya, tugasnya adalah membuat surat cinta untuk Allah. Jangan lupa ya. Nah, alhamdulillah. Pembelajaran kali ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.